Sebut saja Dusun Karangasri yang dikenal sebagai tempat yang tenang dan damai. Terletak jauh dari keramaian kota. Dusun ini dikelilingi sawah hijau yang membentang luas dan alas pring di sisi baratnya. Penduduknya yang sederhana hidup dari bertani dan beternak, menikmati kedamaian tanpa gangguan. Setiap pagi, suara burung dan gemerisik daun bambu menyambut hari. Sementara malamnya dipenuhi harmoni suara jangkrik dan desah angin. Namun ketentraman itu mulai terusik pada suatu siang ketika Pak Dirman, seorang petani yang rajin, mendapati sesuatu yang aneh di tengah hutan bambu. Saat itu ia sedang mencari ranting kering untuk bahan bakar di dapurnya. Ketika langkahnya mendekati area makam tua yang sudah lama tidak dirawat, ia terhenti. Salah satu makam di sana terlihat terbongkar, tanahnya tergali, dan kain kafan yang seharusnya membungkus jasad di dalamnya berserakan di sekitar liang lahat. Pak Dirman bergidik ngeri. Ia menatap sekeliling memastikan tidak ada siapapun di sana. Siapa yang berani menggali makam ini? Gumamnya dengan suara gemetar. Ia buru-buru kembali ke dusun untuk melaporkan temuannya. Kabar tentang makam tua yang terbongkar segera menyebar ke seluruh dusun. Warga berkumpul di balai dusun membicarakan peristiwa itu dengan penuh kecemasan. Beberapa menduga ini ulah pencuri kain kafan untuk pesugihan atau ilmu hitam. Sementara yang lain menganggap ini peringatan dari leluhur. Mbah Wiryo, dukun sepuh di dusun itu, memperingatkan warga agar berhati-hati. Jangan sembarangan mengganggu makam tua. Arwah yang terganggu tidak akan tinggal diam, ucapnya dengan suara berat. Malam harinya, suasana dusun menjadi mencekam. Angin dingin berembus dari arah hutan bambu, membawa aroma tanah basah yang aneh. Di rumah Pak Dirman, suasana lebih mencekam lagi. Sekitar tengah malam, ia mendengar suara ketukan di pintu belakang rumahnya. Ketukan itu tidak keras, tetapi berulang-ulang. Seakan seseorang di luar sana menunggu untuk dibukakan pintu dengan segera. Lalu dengan perasaan tak menentu, Pak Dirman berjalan perlahan menuju pintu. Ketika ia membuka pintu, tidak ada siapapun di sana. Namun dari sudut matanya, ia melihat sesuatu bergerak di halaman belakang. Sosok itu berdiri kaku, terbungkus kain putih dengan noda tanah yang mengering. Wajahnya pucat dengan mata kosong, menatap langsung ke arahnya. "Pocong," bisik Pak Dirman. Tubuhnya gemetar. Ia segera menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat. Namun, ketukan itu kembali terdengar. Kali ini dari depan jendela rumahnya. Pak Dirman tidak berani membuka pintu atau jendela lagi. Ia hanya duduk di sudut ruangan, memeluk lutut sambil membaca doa yang diingatnya. Pagi harinya, Pak Dirman menceritakan apa yang terjadi kepada warga. Wajahnya tampak lelah dan pucat, seakan tidak tidur semalaman. Ceritanya membuat dusun semakin panik. Penampakan pocong itu menandai bahwa ada arwah yang tidak tenang di antara mereka. Sejak saat itu, malam-malam di dusun Karangasri tidak lagi sama. Ketentraman yang selama ini mereka nikmati telah tergantikan oleh rasa takut yang mengendap-endap di setiap sudut. Sementara itu, sejak penampakan pertama di rumah Pak Dirman, suasana dusun Karangasri berubah drastis. Ketakutan merasuki setiap sudut dusun. Warga mulai menghadapi berbagai gangguan yang tak bisa dijelaskan. Pagi hari salah satu warga, Bu Sarti, menemukan kambing peliharaannya mati mendadak di kandang. Anehnya tidak ada bekas luka di tubuh kambing itu, hanya darah yang mengalir dari mata dan mulutnya. Keesokan harinya, ayam-ayam Pak Raji ditemukan tergeletak mati dengan kondisi serupa. Tidak hanya hewan, beberapa warga juga mulai jatuh sakit. Badan mereka terasa panas dingin, disertai mimpi buruk yang sama. Pocong berdiri di samping tempat tidur mereka. Ya, mimpinya seperti itu, menatap tanpa kata. Usaha berobat ke mantri desa atau menggunakan ramuan tradisional tak membuahkan hasil. Dalam waktu
waktu seminggu hampir setiap rumah di dusun memiliki cerita anehnya masing-masing. Malam di dusun semakin mencekam. Tangisan lirih sering terdengar dari arah hutan bambu. Meskipun tidak ada seorang pun yang berani pergi ke sana untuk mencari tahu. Beberapa warga juga melaporkan mendengar suara langkah berat di sekitar rumah mereka, padahal tidak ada tanda-tanda orang lewat. Warga yang berani berjaga di pos ronda malam hari mengaku melihat pocong melintas di jalan setapak menuju sawah hanya untuk menghilang begitu saja. Di tengah suasana yang penuh ketakutan, muncul seorang pemuda bernama Arya. Ia dikenal sebagai anak muda yang pemberani dan sering membantu warga. Berbeda dengan yang lain, Arya tidak takut menghadapi keanehan yang melanda dusun. Ia merasa ada sesuatu yang salah dan harus segera diselesaikan. "Ada yang gak beres di sini," kata Arya kepada temannya, Bima, saat mereka duduk di pos ronda. "Gangguan ini pasti ada hubungannya sama makam yang dibongkar itu." Bima yang terlihat lebih cemas menggeleng. "Tapi siapa yang mau cari tahu, Arya? Semua orang di dusun pada takut. Bahkan Pak Dirman sendiri sudah gak berani keluar malam." "Aku akan menyelidikinya, Bim," balas Arya mantap. Di malam yang sama, Arya memutuskan untuk pergi ke hutan bambu dengan membawa lampu minyak dan sebilah golok sebagai perlindungan. Ia melangkah ke dalam gelapnya malam. Langkahnya tegas, meski perasaannya sedikit tegang. Angin dingin menerpa wajahnya, membawa aroma anyir yang entah berasal dari mana. Sesampainya di makam tua, Arya merasa seolah sedang diawasi. Ia menyalakan lampu minyak dan memeriksa sekitar. Tanah di sekitar makam yang terbongkar masih basah, meskipun hujan terakhir sudah seminggu berlalu. Ia juga menemukan jejak kaki yang mengarah ke hutan lebih dalam. Namun saat ia hendak mengikuti jejak itu, suara aneh terdengar dari belakangnya. Suara tawa kecil, namun menyeramkan, bergema di antara pohon bambu. Arya berbalik dengan cepat. Lampunya gemetar di tangannya. Di bawah sinar remang-remang, ia melihatnya. Sesosok pocong berdiri kaku di antara pepohonan. Wajahnya tertutup kain kotor dengan noda darah mengering. Meskipun matanya tak terlihat, Arya merasa makhluk itu menatap langsung ke arahnya. Ia mundur perlahan, mencoba menguasai dirinya. Namun sebelum ia sempat mengambil langkah lebih jauh, pocong itu bergerak, melayang mendekatinya. Arya memekik, kemudian berlari sekuat tenaga menuju dusun. Saat ia tiba di balai dusun, nafasnya tersengal-sengal, tetapi tekadnya semakin bulat. Ini bukan hal biasa. Kita harus mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas semua ini. Kalau tidak, kita semua dalam bahaya. Keesokan harinya Arya mengumpulkan beberapa pemuda dusun yang masih berani untuk membantu penyelidikannya. Meski ragu, mereka akhirnya setuju. Teror pocong di dusun Karangasri telah berubah dari sekedar gangguan menjadi ancaman nyata yang harus segera diatasi. Setelah kejadian di hutan bambu, Arya menyadari bahwa ia tidak bisa menghadapi semua ini sendirian. Teror yang terjadi di dusun Karangasri membutuhkan bantuan dari seseorang yang mengerti hal-hal gaib. Pikirannya langsung tertuju pada Mbah Wiryo, seorang dukun sepuh yang dihormati oleh warga dusun. Mbah Wiryo tinggal di sebuah rumah tua di ujung dusun, dikelilingi pohon-pohon besar yang memberikan kesan angker sekaligus sakral. Meskipun banyak yang segan mendekat, Arya tidak ragu. Pagi itu, ia berjalan ke rumah Mbah Wiryo, ditemani Bima yang masih terlihat ketakutan. "Yakin ini ide bagus, Ar?" tanya Bima sambil melirik ke kanan dan kiri, seolah ada sesuatu yang mengintai dari balik pepohonan. "Kalau bukan Mbah Wiryo, siapa lagi yang bisa bantu kita?" Arya menjawab mantap. Sesampainya di rumah Mbah Wiryo, mereka disambut oleh seorang lelaki tua dengan wajah penuh garis pengalaman. Sorot matanya tajam, tetapi ramah. Ia duduk di sebuah kursi kayu besar di beranda rumahnya, memegang tongkat kayu berukir. "Arya, Bima, kenapa kalian datang pagi-pagi begini? Ada apa?" tanya Mbah Wiryo, suaranya dalam dan penuh wibawa. Arya menceritakan semua kejadian yang dialami dusun,
mulai dari penemuan makam yang terbongkar hingga gangguan pocong yang semakin mencekam. Mbah Wiryo mendengarkan dengan seksama. Alisnya berkerut seiring cerita Arya, sama dengan cerita Pak Dirman. Setelah semuanya disampaikan, Mbah Wiryo menarik nafas panjang. Sepertinya waktunya telah tiba. Gumam Mbah Wiryo lebih kepada dirinya sendiri. Waktu apa, Mbah? Tanya Arya penasaran. Waktu bagi rahasia lama dusun ini untuk kembali menghantui kita. Mbah Wiryo kemudian mengajak mereka masuk ke ruangannya. Aroma dupa menyambut hidung mereka. Sementara dinding dipenuhi dengan rak-rak berisi kitab tua, botol berisi ramuan dan benda-benda yang tampak penuh misteri. Sambil menyalakan dupa, Mbah Wiryo mulai bercerita. Dulu, jauh sebelum kalian lahir, dusun ini pernah dihantui oleh seorang dukun ilmu hitam bernama Ki Santiko. Ia adalah orang yang sangat sakti, tetapi ilmunya digunakan untuk hal-hal yang kecil. Ia mengirimi santet kepada orang-orang yang menentangnya, mencelakai ternak, bahkan menumbalkan nyawa manusia untuk memperkuat ilmunya. Arya dan Bima mendengarkan dengan penuh perhatian. Tubuh mereka merinding mendengar kisah kelam dusun mereka. Leluhur di sini, termasuk eyangku, akhirnya memutuskan untuk menghentikan kegilaan Ki Santiko. Mereka menangkapnya, lalu menghukumnya dengan cara yang hanya diketahui oleh para tetua saat itu. Ki Santiko dikubur hidup-hidup di makam tua di hutan bambu. Sebelum nafas terakhirnya, ia mengucapkan sumpah. Jika makamnya diganggu, ia akan kembali dan menghantui dusun ini sampai semua keturunannya mendapatkan balas dendam. Bima menelan ludah. Jadi, pocong yang mengganggu kita sekarang itu Ki Santiko? Bisa jadi, jawab Mbah Wiryo. Makam yang terbongkar itu mungkin menjadi awal dari kebangkitannya. Sumpahnya membawa energi gelap yang masih terikat di dusun ini. Arya yang meskipun terkejut tetap mencoba berpikir logis. Mbah, kalau begitu apa yang harus kita lakukan, Mbah? Tidak mungkin kita membiarkan ini terus terjadi. Mbah Wiryo tersenyum tipis. Tentu saja ada cara, Arya. Tetapi ini bukan hal yang mudah. Aku harus mempersiapkan beberapa hal. Kita juga harus memastikan siapa yang membuka makam itu dan apa tujuannya. Sebab energi gelap seperti ini tidak bangkit dengan sendirinya. Seseorang pasti telah mengganggunya dengan sengaja atau membangkitkannya. Arya dan Bima berpandangan. Mereka tahu bahwa ini bukan sekedar gangguan biasa, melainkan sebuah teror yang harus dihentikan. Dengan bantuan Mbah Wiryo, mereka merasa memiliki harapan. Meskipun ancaman dari sumpah Ki Santiko masih menyelimuti dusun, Mbah Wiryo menutup pertemuan dengan pesan singkat tetapi penuh arti. Pocong ini bukan hanya wujud teror, tetapi juga peringatan. Jika kita tidak hati-hati, rahasia lama ini bisa menghancurkan kita semua. Malam mulai larut, tetapi suasana di dusun Karangasri tidak lagi seperti dulu. Angin berembus lebih dingin, membawa bisikan-bisikan yang hanya menambah rasa cemas. Beberapa rumah mulai kosong karena penghuninya memilih mengungsi ke dusun tetangga, sementara yang tetap bertahan memilih untuk berkumpul di rumah kepala dusun, Pak Hasan, untuk mencari perlindungan. Di tengah kekacauan itu, Arya dan Mbah Wiryo memutuskan untuk mencari jawaban. Mereka tahu bahwa teror ini tidak akan berakhir jika sumber masalahnya tidak ditemukan. Bersama Bima, mereka menuju makam tua di hutan bambu pada pagi hari, ketika suasana lebih aman. Setibanya di makam, mereka menemukan area tersebut semakin rusak. Tanah di sekitar makam terlihat seperti baru saja digali ulang. Arya memperhatikan bekas cangkul yang bertebaran di tanah
dan tak jauh dari situ ia menemukan seutas tali kotor yang terlihat seperti pernah digunakan untuk mengikat sesuatu. "Bah, lihat ini." Arya menunjuk tali itu sambil mengangkatnya dengan ranting. Mbah Wiryo mendekat, matanya menyipit memeriksa tali itu. "Ini seperti tali yang biasa digunakan dalam ritual tertentu. Tapi siapa yang berani melakukannya di tempat seperti ini dan apa tujuannya?" gumamnya. Di dekat tali itu mereka juga menemukan sepotong kain putih yang robek, penuh dengan noda tanah. Kain itu tampak aneh, seperti bagian dari kain kafan yang sudah lama terkubur. Arya merasakan bulu kuduknya meremang. "Ini pasti bukan kebetulan," kata Arya. Suaranya penuh kewaspadaan. "Seseorang dengan sengaja membongkar makam ini untuk tujuan tertentu." Bima yang berdiri agak jauh tiba-tiba berseru, "Arya, sini lihat ini!" Arya dan Mbah Wiryo segera mendekat. Di tangan Bima ada botol kecil berisi cairan hitam pekat yang ditemukan di balik semak-semak. Mbah Wiryo mengambil botol itu dan membukanya sedikit untuk mencium baunya. Wajahnya langsung berubah tegang. "Ini minyak jarak," ujar Mbah Wiryo pelan. "Minyak ini sering digunakan dalam ritual pemanggilan arwah atau membangkitkan energi negatif. Siapapun yang melakukan ini, dia tahu apa yang dia lakukan." Setelah memeriksa sekitar makam lebih jauh, mereka menemukan jejak kaki yang mengarah keluar hutan. Jejak itu tampak aneh. Ada yang terlihat seperti langkah manusia, tetapi sebagian lagi terlalu besar dan berat, seolah bukan berasal dari makhluk biasa. "Kita harus mencari tahu siapa yang melakukan ini, Mbah," kata Arya mantap. "Apakah ini ulah warga kita sendiri atau orang luar dusun yang punya niat buruk terhadap dusun ini?" Mbah Wiryo mengangguk setuju. "Tapi kita harus berhati-hati. Terlalu banyak energi gelap di tempat ini dan aku takut jika kita salah langkah, teror ini bisa semakin parah." Sementara itu, di dusun warga semakin diliputi ketakutan. Kembali ternak mati mendadak. Kali ini anak-anak jatuh sakit tanpa sebab, dan setiap malam terdengar suara tangisan yang melengking dari arah hutan bambu. Pak Hasan, kepala dusun, mencoba menenangkan warganya, tetapi bahkan ia sendiri mulai kehilangan harapan. "Kita tidak bisa terus seperti ini," kata Pak Hasan saat Arya kembali dari penelusuran. "Warga sudah terlalu ketakutan. Kalau ini berlanjut, dusun kita bisa kosong." Namun Arya tidak menyerah. Ia meyakinkan Pak Hasan untuk memberi mereka waktu dengan bantuan Mbah Wiryo. Arya percaya bahwa mereka akan menemukan jawaban. Namun malam itu teror semakin menjadi. Pocong terlihat muncul di depan rumah warga yang beberapa jam sebelumnya melahirkan anak kembar. Suara tangisan kembali terdengar, kali ini lebih dekat, membuat seluruh warga menggigil dalam ketakutan. Arya yang tetap berjaga bersama Bima tidak lagi melihat ini sebagai kebetulan. "Pocong ini sepertinya tidak hanya mengganggu secara acak, ada pola di sini," katanya sambil mengamati suasana di sekitar. "Kita harus segera bertindak sebelum semuanya terlambat," jawab Bima, meskipun wajahnya masih dipenuhi ketakutan. Dengan semangat yang semakin besar, Arya dan Mbah Wiryo bertekad melanjutkan penelusuran mereka. Mereka tahu bahwa rahasia di balik makam ini lebih besar dari yang mereka bayangkan, dan waktu mereka untuk menyelamatkan dusun Karangasri semakin menipis. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Angin membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan sesuatu yang menusuk indera. Arya duduk bersama Mbah Wiryo di serambi rumah, memutar pikiran untuk menyatukan semua petunjuk yang mereka temukan. Tali kotor, kain kafan, botol minyak jarak, dan jejak kaki aneh. Semua ini mengarah pada satu hal. Seseorang telah membangkitkan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Namun siapa yang cukup nekat untuk melakukannya? Jawaban datang lebih cepat dari dugaan mereka. Malam itu Pak Seswo mengetuk pintu rumah Arya dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Pria parubaya itu tampak lelah, seperti membawa beban yang tak tertahankan. "Ada apa, Pak?" tanya Arya dengan nada penuh waspada. Pak Seswo menelan ludah. Matanya liar memandang sekitar seakan takut sesuatu mengikutinya. Saya ingin bicara, tapi tolong jangan bilang siapa-siapa ya," bisiknya.
Arya mempersilahkan Pak Siswa masuk. Di dalam, Mbah Wiryo menatap pria itu dengan tajam, seolah bisa membaca rahasia yang ia sembunyikan. Pak Siswa menarik nafas panjang sebelum mulai bercerita. Saya yang menggali makam itu, ucapnya pelan, nyaris tak terdengar. Arya terkejut. Apa? Kenapa Bapak lakukan itu, Pak? Wajah Pak Siswa berubah semakin suram. Saya hanya mengikuti perintah. Ada orang kaya dari kabupaten sebelah. Dia datang ke saya beberapa minggu lalu. Katanya dia tahu saya butuh uang. Arya dan Mbah Wiryo saling berpandangan. Lalu apa yang dia minta? Desak Arya. Pak Siswa menunduk, suaranya bergetar. Dia bilang kalau saya mau cepat kaya, saya harus membantu dia melakukan ritual. Dia butuh kain kafan dari makam tua di hutan bambu. Katanya itu syarat untuk pesugihan. Ruang itu mendadak sunyi. Hanya suara nafas berat Pak Siswa yang terdengar. Mbah Wiryo memijat pelipisnya, mencoba memahami apa yang baru saja didengarnya. Kain kafan itu, lanjut Pak Siswa, harus diambil pada malam Jumat Kliwon. Saya menggali makam itu malam-malam memakai tangan saya sendirian. Setelah saya ambil kainnya itu dengan mulut saya, lalu saya serahkan ke orang itu dan dia pergi begitu saja. Arya merasa marah sekaligus kecewa. Apa Bapak tahu apa yang Bapak lakukan? Makam itu bukan makam biasa, Pak. Leluhur kita menghukum dukun jahat yang dikubur di sana. Bapak sudah membangkitkan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Pak Siswa menunduk lebih dalam. Air mata menetes dari matanya. Saya tidak tahu. Yang saya tahu, saya butuh uang. Saya tidak tahu akan begini jadinya. Saya hanya ingin anak-anak saya bisa makan, istri saya bisa berobat. Saya tidak tahu kalau akan jadi begini. Lalu siapa orang itu? Apa dia memberitahu namanya? Tanya Arya tajam. Pak Siswa menggeleng. Dia tidak pernah bilang namanya, tapi dia membawa mobil mewah. Wajahnya bersih, putih, berpakaian rapi, seperti orang kaya yang biasa berbisnis di kota. Mbah Wiryo menarik nafas dalam-dalam. Orang itu sudah pergi, tapi akibat perbuatannya, dusun ini sekarang jadi sasaran teror. Pocong itu tidak akan berhenti sebelum ketidakadilan ini diperbaiki. Arya mengepalkan tangan, matanya penuh amarah. Kita harus menemukan cara untuk menghentikan ini. Dusun kita tidak boleh hancur karena keserakahan seseorang. Namun sebelum mereka berdiskusi lebih jauh, suara tangisan panjang kembali terdengar dari luar. Suara itu lebih jelas dan lebih dekat, seperti datang dari halaman depan rumah Arya. Arya, Mbah Wiryo dan Pak Siswa saling pandang. Dia datang, gumam Mbah Wiryo. Pak Siswa memeluk dirinya sendiri, tubuhnya bergetar hebat. Ampuni saya tidak mau mati. Arya segera berlari ke pintu, membuka sedikit celah untuk melihat keluar. Dalam cahaya remang-remang, ia melihat sosok itu, pocong, berdiri di halaman rumah. Diam namun terasa mengancam. Tubuhnya yang terbungkus kain kafan kotor seperti mengintip langsung ke dalam jiwa Arya. Ini baru permulaan, kata Mbah Wiryo dengan suara tegas. Arya, kita harus segera bertindak sebelum semuanya semakin buruk. Arya mengangguk dengan tekad membara. Ia tahu tugasnya belum selesai. Sementara Pak Siswa menangis memohon ampun, Arya dan Mbah Wiryo mulai menyusun rencana untuk menghadapi teror yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Di lain waktu, malam itu langit gelap tanpa bintang. Angin berhembus kencang, membawa suara gemerisik dedaunan yang seperti bisikan. Di tengah lapangan terbuka dekat makam tua, Mbah Wiryo berdiri tegap, mengenakan jubah putih yang melambangkan niat sucinya. Beberapa warga yang masih bertahan di dusun itu ikut berkumpul, meski wajah mereka dipenuhi kecemasan. Arya berdiri di samping Mbah Wiryo, memegang obor yang bergetar ringan di tangannya. Di tengah lingkaran yang dibatasi oleh dupa dan garam, Mbah Wiryo mulai melantunkan mantra. Suaranya berat dan penuh keyakinan, memecah keheningan malam. Pak Siswa berada di sudut, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat dan keringat membasahi dahinya. Meskipun udara terasa dingin menusuk, ia tak henti-hentinya melirik ke arah jalan keluar, seakan ingin melarikan diri. Pak Siswa, tetap di sini.
kata Arya dengan suara rendah namun tegas. Ini semua karena ulah sampean. Sampean harus bertanggung jawab. Mbah Wiryo menghentikan mantra sejenak dan memandang Arya. Biarkan dia, Arya. Jika dia pergi, dia hanya akan membawa kutukan lebih jauh. Kita selesaikan ini malam ini. Mbah Wiryo kembali memimpin ritual. Dupa menyala dengan aroma tajam memenuhi udara. Asapnya membentuk pola yang berputar. Semakin lama semakin pekat. Tiba-tiba suasana berubah. Angin berhenti dan keheningan yang mengerikan melanda. Dari arah makam terdengar suara langkah menyeret, lambat namun pasti, seperti orang melompat-lompat juga. Semua mata terarah ke sana. Sosok itu muncul. Kain kafannya kotor dan penuh noda tanah. Warga yang melihatnya menahan nafas. Beberapa bahkan menjatuhkan obor yang mereka pegang. Pocong itu berhenti di tengah lingkaran ritual, tepat di depan Mbah Wiryo. Suaranya berat dan penuh amarah, namun terdengar langsung di dalam kepala mereka, seakan-akan tidak keluar dari mulutnya. Kain kafanku, kembalikan. Mbah Wiryo menundukkan kepala, menunjukkan rasa hormat. Maafkan kami akan mengembalikan apa yang menjadi hakmu. Tapi kami butuh bimbinganmu untuk menghentikan teror ini. Katakan, apa yang kau inginkan? Pocong itu terdiam sesaat, lalu kembali berbicara dengan suara yang lebih menekan. Kain kafanku adalah penghormatanku dalam kematian. Kembalikan dan hukum mereka yang berani mengambilnya untuk tujuan kotor. Arya menoleh tajam ke Pak Seswo yang semakin terlihat ketakutan. Itu dia Pak Seswo. Dia yang mengambil kain kafanmu, teriak Arya menunjuk dengan penuh emosi. Pak Seswo yang sejak awal tampak rapuh tiba-tiba berdiri dan berteriak. Aku tidak mau mati. Aku hanya disuruh. Aku tidak tahu semua ini akan terjadi. Tanpa aba-aba, Pak Seswo berlari keluar dari lingkaran garam ritual itu, menjauh menuju jalan setapak yang gelap. Warga berteriak memanggilnya, namun dia terus berlari. Pocong itu tidak bergerak, namun kepalanya perlahan menoleh ke arah Pak Seswo yang menjauh. Dan dalam sekejap, angin kencang berembus lagi, membawa aroma busuk yang membuat warga mual. Pocong itu melompat, menghilang ke arah yang sama dengan Pak Seswo. Mbah Wiryo segera bangkit, melanjutkan ritual dengan lebih kuat. Ia mengarahkan Arya untuk tetap menjaga lingkaran, sementara ia memanggil arwah leluhur untuk membantu mengembalikan ketenangan. Di tengah kekacauan itu, teriakan panjang terdengar dari kejauhan. Suara yang semua orang tahu milik Pak Seswo. Warga saling pandang dengan ngeri, dan Arya tahu apapun yang terjadi pada Pak Seswo, pocong itu tidak akan berhenti sampai kain kafannya dikembalikan dan dikuburkan kembali. Namun Mbah Wiryo dengan pendiriannya tidak akan menuruti keinginan si pocong tersebut. Mbah Wiryo lalu mengeluarkan keris pusaka dan mulai memanjatkan doa-doa suci, meminta bantuan leluhur dengan menyebut nama-nama mereka dan memohon kekuatan dari Sang Pencipta, Tuhan semesta alam. Keris itu bersinar samar, mengusir sebagian energi negatif dari tempat itu yang berusaha mendekat. Si pocong yang tadi mengejar Pak Seswo menyadari tindakan yang akan dilakukan oleh Mbah Wiryo. Lalu si pocong itu mengerahkan pocong lain untuk menghalangi kekuatan yang ditimbulkan oleh keris Mbah Wiryo itu agar tidak mengenai dirinya. Para pocong pasukan dari si dukun itu pun terpental oleh kekuatan dari keris pusaka Mbah Wiryo. Dan di saat terakhir, dengan mantra pamungkasnya, dan si pocong dukun itu akan menyerang Mbah Wiryo. Lalu Mbah Wiryo dengan keris pusaka dan mantra-mantra sucinya berhasil mengalahkan dukun tersebut yang menjelma menjadi pocong. Sementara itu, di sisi lain, Pak Bram terbangun dengan nafas tersengal-sengal. Ia terdiam beberapa saat, tetapi rasa takut yang ditanamkan oleh kehadiran astral Mbah Wiryo membuatnya tidak punya pilihan. Dengan tangan gemetaran, ia mengambil kain kafan yang disembunyikannya di rumah yang ada di kota dia tinggal. Lalu Mbah Wiryo kembali ke tubuhnya digubuk dengan nafas berat. Tetapi matanya yang terbuka perlahan menandakan misinya berhasil. Arya yang melihatnya segera mendekat. Bagaimana Mbah? Apa orang kota itu akan mengembalikannya? Tanya Arya penuh harap. Mbah Wiryo mengangguk pelan. Dia akan datang sebelum fajar.
ke makam keramat itu. Namun kita harus tetap berjaga di makam. Kita kawal agar semuanya berjalan dengan lancar. Di sisi lain, Pak Bram dengan tubuh gemetar melangkah gontai keluar dari makam keramat di hutan bambu setelah mengembalikan kain kafan tersebut. Sudah aku kembalikan, gumamnya pelan sambil mengusap wajah yang basah oleh keringat. Ia berharap semuanya selesai, bahwa teror pocong dan kutukan yang membayangi akan berhenti setelah ini. Pak Bram menaiki sepeda motornya yang diparkir di tepi jalan dekat hutan. Mesin motor itu meraung, memecah kesunyian malam. Ia memacu kendaraannya dengan tergesa, seolah ingin segera meninggalkan suasana mencekam di dusun tersebut yang masih terasa melekat di sekitar makam. Namun semakin jauh ia melaju, suasana semakin aneh. Jalanan yang biasa ia lalui terasa lebih panjang dari biasanya. Pohon-pohon besar di kiri dan kanan jalan tampak seperti bergerak perlahan, menciptakan bayangan yang menyeramkan di bawah sorot lampu motor. Pak Bram menoleh ke kaca spion. Jantungnya berdegup kencang ketika melihat sesuatu yang tak seharusnya ada. Di belakangnya, sosok pocong terlihat melompat-lompat mengikuti motornya. Mata pocong itu kosong, tapi tatapannya terasa menembus ke dalam hati. Astaga, Pak Bram memekik. Ia memacu motornya lebih cepat, berharap sosok itu akan menghilang. Namun semakin cepat ia melaju, semakin dekat pocong itu terlihat. Suara tawa menyeramkan tiba-tiba terdengar di telinganya, membuat bulu kuduknya meremang. Pak Bram tidak menyadari bahwa jalan di depannya mulai berbelok tajam. Dalam kepanikan ia gagal mengendalikan motornya. Ban depan motornya tergelincir dan ia kehilangan keseimbangan. Brak! Tubuh Pak Bram terlempar ke tepi jalan menghantam batu besar dengan keras. Suara burung gagak melengking di kejauhan, seolah menjadi saksi bisu kejadian tersebut. Motor Pak Bram terguling beberapa meter jauhnya, sementara ia tergeletak tak berdaya dengan nafas tersengal. Dalam penglihatannya yang mulai kabur, ia melihat sosok pocong berdiri di atas tubuhnya. Sosok itu hanya diam, tidak melakukan apa-apa, hanya menatapnya dengan pandangan yang dingin. Lalu perlahan pocong itu menghilang bersama hembusan angin. Pagi harinya warga dusun yang melintas di jalan menemukan tubuh Pak Bram. Ia masih bernafas, namun tubuhnya penuh luka dan tidak mampu bergerak. Ketika ditanya, ia hanya bisa tergagap, menyebut-nyebut pocong dan kutukan. Kabar tentang kecelakaan Pak Bram segera menyebar di seluruh dusun. Banyak warga yang menganggap itu sebagai karma atas perbuatannya. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa ini adalah peringatan bagi siapapun yang berani mengusik makam keramat. Di tengah dusun yang sudah tenang setelah kejadian tersebut, Mbah Wiryo hanya menghela nafas panjang ketika mendengar kabar tersebut. Keadilan alam selalu bekerja, gumamnya pelan. Manusia tidak bisa bermain-main dengan apa yang tidak dipahami tanpa menghadapi konsekuensinya. Sementara itu Pak Bram hanya bisa terbaring di pembaringan, menyesali perbuatannya yang membawa bencana bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk seluruh dusun Karangasri. Selesai. Semoga terhibur. Fakta Sejarah pamit. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum.